Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Maaf ya, ini agak ada remang-remang karena pencahayaan. Karena kita tag di pagi hari, belum banyak sinar matahari, jadi agak buram ya, maaf ya. Oke, di sini aku mau nunjukin ke kalian apa itu namanya Roda Klop by aplikasi. Sebenarnya Roda Klop itu ada yang jenisnya yang manual sama ada yang versi aplikasi. Di sini saya tunjukkan yang namanya Roda Klop yang versi aplikasi ya. Nanti kalian bisa download di internet, terus bisa dipakai saat penapisan berKP pasien. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini Roda Klopnya ya. Terus kita klik, terus kita geser. Habis itu ini ada langkah-langkah konseling, diagram lingkaran kriteria kelayakan medis, penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis, penapisan kehamilan, macam-macam. Metode kontrasepsi, tingkat efektivitas metode kontrasepsi, terus prosedur sebelum penggunaan metode kontrasepsi dalam keadaan khusus. Ini kita, kalau mau coba yang atas dulu boleh. Isinya apa ya? Langkah-langkahnya dalam konseling itu prinsipnya 17. Sa itu sapa dan salam kepada klien dengan terbuka dan sopan. Intinya membangun komunikasi, membangun hubungan baik dengan klien sehingga klien itu nyaman dengan kita. Kemudian T itu tanyakan pada klien informasi tentang dirinya. Ini kalau disebut anamnesis ya teman-teman. Jadi kita gali data pasien, data suami, kemudian riwayat berKB, ada keluhan apa enggak, terus riwayat persalinan, keguguran, punya anak berapa, kemudian habis itu uraikan. Satu, sa itu tadi kan sapa, salam. T itu tanyakan. U-nya itu uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling sesuai serta alternatif pilihan beberapa jenis kontrasepsi yang lain. Nah, ini misal dia punya ini ya, ada keinginan dari rumah sudah punya pandangan ingin berKB apa, jadi kita jelaskan secara singkat aja. Kemudian uraikan juga mengenai risiko penularan penyakit menular seksual termasuk HIV dan AIDS dan pilihan metode ganda. Kemudian tunya kan tadi udah 7, tunya itu bantulah klien menentukan pilihannya. Bantu klien menentukan pilihannya itu metode konseling yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama, dorong klien untuk menunjukkan keinginannya dan mengajukan pertanyaan, lalu tanggapilah secara terbuka. Kemudian tanyakan kembali keinginan klien mengenai metode kontrasepsi pilihannya. Tanyakan juga apakah pasangannya akan memberikan dukungan terhadap pilihan tersebut. Jadi kalau metode berKB itu harus persetujuan suami dan istri ya, bukan istri aja. Kemudian C itu jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya, jelaskan secara detail ya. Kemudian U, rencanakan kunjungan ulang. Jadi setelah diberikan metode kontrasepsi, kemudian kita berikan rencana kunjungan ulang, kontrolnya kapan, terus waktunya kembali ke sini tuh pas saat apa gitu. Itu prinsip-prinsip konseling ya, yaitu 17. Nah, kalau kalian pengen lihat diagram lingkaran kriteria medis yang bentuknya manual, itu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau manual itu bentuknya lingkaran penuh ya. Nah, nanti bisa diputar-putar seperti ini juga. Nah, kategorinya untuk kontrasepsi non sterilisasi itu ada kriterianya 1, 2, 3, 4. Nomor 1 itu dapat digunakan. Metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Nomor 2, secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Kemudian kalau ada nomor 3, 4 itu
Artinya, nomor 3, penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi yang lain yang cocok atau dapat diterima. Nomor 4, metode kontrasepsi tidak dapat digunakan, berarti sama sekali tidak dapat digunakan. Kemudian ini ada kategori untuk sterilisasi bedah, yaitu vasektomi atau dan juga tubektomi. Ada A, B, C, D. A itu accept atau dapat diterima, C itu caution atau hati-hati, D itu delay atau ditunda, S itu spesial atau khusus. Ya, ini dengan lingkaran roda Klopp. Kemudian kita back dulu aja ya. Ini nih, penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis. Jadi sebelum menentukan jenis-jenis pilihan kontrasepsi yang akan dipakai pasien, kita harus menapis beberapa penyakit yang mungkin akan mempengaruhi pilihan kontrasepsi pada masing-masing klien. Misal pasiennya punya penyakit hati, itu benar-benar kita tanyain ya, punya penyakit hati apa enggak, kemudian ada kanker payudara apa enggak, ada riwayat atau menderita tromboemboli vena apa enggak, kemudian penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung, hipertensi, obesitas, diabetes, merokok, sakit kepala, interaksi dengan obat-obatan lain, HIV, infeksi menular seksual atau IMS, penyakit radang panggul, sepsis, postpartum, dan menyusui. Ini untuk pasca melahirkan ya. Terus nulipara, usia remaja, perdarahan pervaginam, mioma uterin, neoplasia servikal, dan kanker serviks. Kita beri contoh aja ya. Misal pasiennya gemuk, obesitas, itu kita ukur dulu berat badannya per tinggi badan dalam satuan meter, kemudian kita kuadratkan. Habis itu berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter persegi atau kuadrat ya. Kalau lebih dari 30 kg per meter kuadrat, berarti dia menderita obesitas. Kemudian kalau misal ya pilih, kalau tidak ya pilih tidak. Contoh lain ya, misal dia hipertensi, kemudian ada riwayat apa ini ya, riwayat penyakit radang panggul gitu ya. Kita klik aja hipertensinya, hipertensi, apakah pasiennya menderita hipertensi, terus kita ukur misal 160/100. Kita klik yang bagian sini, kemudian pilih. Terus kemudian tadi kan ada riwayat penyakit panggul, apakah pasien menderita penyakit radang panggul? Karena tadi kan pertanyaannya riwayat, berarti pasiennya sudah sembuh dari penyakit radang panggul, maka pasien tidak menderita penyakit radang panggul. Kita klik tidak, kemudian pilih. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik selesai. Di sini ada pilihan KB yang dapat digunakan, yaitu KPP kontrasepsi pil progestin, kemudian implan, kemudian AKDR Kaperti, AKDR LNG. Untuk nomor-nomor rekomendasinya bisa dilihat di bawah, yaitu nomor 1 yaitu metode AKDR Copper, yang kedua pil progestin, yang selanjutnya implan, kemudian AKDR LNG. Nomor 3-nya injeksi progestin, yang nomor 4-nya pil KB kombinasi. Gitu ya. Jadi itu ada 4 yang direkomendasikan. Kemudian kalau sudah dapat 4 ini, kita serahkan, kita sampaikan ke pasien, pasiennya mantap yang mana. Meskipun pasiennya sebelumnya pengennya ini ya KB injeksi, ternyata injeksi progestin atau injeksi yang suntik 3 bulan itu nomor 3. Berarti kan kalau nggak ada metode kontrasepsi yang lain boleh digunakan, tapi kalau misal ada yang lain, misal implan, kemudian IUD, lebih baik yang nomor 1 dan 2. Seperti itu contoh penggunaan penapisan roda Klopp. Nah, kemudian ditapis kehamilannya. Nah, apakah Anda mempunyai bayi? Tidak ya. Kemudian apakah Anda pernah bersenggama sejak hari terakhir? Misal
tidak? Apakah Anda baru melahirkan kurang dari tidak? Apakah haid terakhir dimulai 7 hari terakhir? Misal ya, ini kesemisal aja. Kemudian misalnya pasien sebelumnya pakai KB pil, nggak pernah lupa, jawab iya. Nah, hasilnya nih, pasien dapat menggunakan metode kontrasepsi berdasarkan pilihannya. Kemudian di bawah ada macam-macam metode kontrasepsi, bisa kita jelaskan di sini ya. Wow, di sini ada koyo. Wow, amazing ya. Ini sedang viral yang namanya koyo KB. Di Indonesia belum ada ya koyo KB ya. Nah, cincin vagina juga belum. Yap. Oke, lain kali kita bahas pil KB koyo ya. Ini yang sedang viral dan kayaknya sangat mudah dan enak cara penggunaannya. Tapi di Indonesia belum yang ini ya, bisa dikenal masyarakat luas. Oke, cukup itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, yang di belakang itu ada AHBPK ya, alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Kita bahas lain kali aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.